Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian, cita-cita, hajat, dan yang sempit Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunaskan, dan yang sakit Allah sehatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya, Ustadz bagaimana sih supaya usaha kita lancar, dagangan kita laris, dan nggak pernah sepi, begitu kan ya? Jual rumah cepet, jual mobil cepet, usaha apapun dimudahkan Allah. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama, di mana sih Allah titipkan rezeki kita? Rezeki kita itu ialah Allah titipkan kepada kemuliaan orang lain. Iya, gak ada yang lain. Di kemuliaan orang lain. Kepada saudara kita, rekan-rekan bisnis kita, tetangga kita, orang tua kita, anak, istri, suami, dan orang yang tidak kita kenali. Itulah rezeki kita, Allah titipkan di situ. Lalu bagaimana supaya usaha kita laris, dagangan kita laris, dan bisnis kita lancar? Yang pertama ialah muliakan orang lain. Muliakan orang lain, bahagiakan orang lain. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Jika kamu ingin senang, ya kan begitu, senangkan orang lain. Jika kamu ingin sehat, sehatkan orang lain. Jika kamu ingin mulia, maka muliakan orang lain. Itu kickback Bapak Ibu. Jika kita mau memuliakan orang lain, menolong orang lain, menyenangkan orang lain, maka hidup kita pasti akan senang. Begitu. Kalau kita punya usaha, muliakanlah pembeli. Bukankah pembeli itu raja? Begitu. Muliakanlah customer ataupun rekan-rekan bisnis kita, dimanapun tempat kita usaha, muliakanlah orang yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki apa yang kita lakukan. Contohnya usahanya rumah makan, kualitasnya diperbaiki dan semuanya dibersihkan. Untuk apa? Memuliakan orang lain itu. Tujuannya memuliakan orang lain. Kalau tempat dagangan kita bagus, lalu makanan kita enak, bersih, steril gitu, bukankah orang akan menilai itu? Yang pertama itu, muliakan orang lain, perbaiki kualitas yang kita lakukan. Perbaiki di situ. Perbaiki, lalu apa yang berikutnya? Yang berikutnya ialah Bapak Ibu pakai marketing langit. Pakai marketing langit. Amalan ini nggak mungkin nggak diwujudkan Allah. Sedekah pada waktu subuh. Contohnya ketika Bapak Ibu punya usaha rumah makan lah, saya contohkan rumah makan ataupun usaha apapun. Bapak Ibu target sendiri, kalau hari ini omsetnya 100.000 gitu, ataupun 1 juta lah enaknya ya, 1 juta, saya akan sedekahkan besok pagi 10%. Kalau meningkat lagi sedekah 10%, meningkat lagi sedekah 10%, meningkat lagi terus. Otomatis Bapak Ibu ketika omset pertama 1 juta hari itu, pagi sedekahkan 10%-nya, berarti 100.000 gitu kan. Bagikan pagi-pagi. Setelah itu ketika besok harinya lagi ningkat lagi 1,5 juta, berarti 150.000, sedekahkan. Besoknya lagi otomatis ningkat lagi. Kenapa? Allah nggak mungkin bohong. Allah janji, kamu sedekahkan aku perbanyak hartamu gitu. Lalu Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, nggak akan berkurang. Orang yang bersedekah itu hartanya nggak mungkin berkurang. Saya nggak pernah dengar cerita kecuali harta itu haram. Kalau haram ya pasti akan hancur, nggak akan diterima Allah. Kalau harta itu halal, itu nggak ada pernah saya dengar cerita. Di sana dulu ada orang kaya raya, sekarang miskin. Kenapa? Rajin sedekah. Nggak ada ceritanya. Yang ada dulu orang itu miskin, susah, tetapi sekarang kaya raya. Apa perbuatannya? Rajin sedekah, pakai marketing langit. Pagi sedekah terus begitu. Begitu meningkat lagi terus 10%. Kalau ditambahin lagi Ustadz gimana? Misalnya 20% ataupun 25%. Wow, luar biasa, bagus. 50% bagus lagi gitu kan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jangan pernah marah.
Jangan pernah marah kepada siapapun, kepada anak, istri, suami, orang tua. Jangan pernah marah. Muliakanlah mereka. Muliakanlah orang tua terutama gitu kan. Muliakanlah orang-orang lain, orang tua gitu. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Jangan pernah ngomong susah, terpuruk, sepi. Jangan. Sekali Bapak Ibu ngomong, waduh dagangan saya sepi beneran loh. Kenapa? Ucapan kita itu doa yang sesungguhnya. Kadang banyak, Ustadz, usaha saya terpuruk, hancur, sepi. Wah gitu, dimana-mana ngomongnya sepi, susah. Ya sepi bener. Karena kenapa? Itu doa yang sesungguhnya. Love of projection. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda prasangkakan, itulah yang akan terjadi dalam layar kehidupan kita semua. Makanya saya nggak pernah ngomong susah, nggak pernah ngomong terpuruk, nggak pernah ngomong sempit, yang jelek-jelek saya nggak mau. Kenapa? Karena itu akan terjadi dalam layar kehidupan kita. Energi itu hanya bisa diciptakan, nggak bisa dihapus. Ketika kita ngomong sepi, maka ucapan itu akan naik, akan kembali kepada yang berucap. Maka dari itu jangan sekali-kali ngomong sepi, susah, gitu. Sulit jangan, tapi katakan insya Allah rame penuh. Gimana dagangan kamu? Alhamdulillah rame penuh gitu. Langsung mudah apa sulit? Mudah banget gitu kan ya. Jadi amalkanlah, praktekkanlah. Lalu ketika Anda belanja, Anda kemanapun mengeluarkan harta itu, niatkan apa yang aku belanjakan, apa yang aku lakukan ini, aku lakukan untuk ibadah, sedekah. Dan yang paling penting, mendoakan orang lain. Contoh, Bapak Ibu punya usaha nih, sama-sama punya warung makan. Kan kebanyakan orang kan sirik-sirikan ya, saling menjatuhkan. Jangan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang dilakukan ialah doakan. Misalnya punya kawan dagang, tetangga ataupun orang lain yang dagang, ya Allah, selalu katakan, ya Allah ramaikanlah dagangan dia. Ramaikanlah dagangan dia. Walaupun bersampingan ya Ustadz, iya. Ramaikanlah dagangan dia, maka dagangan Bapak Ibu akan ramai terus. Doakan, sampaikanlah ramai semuanya ya Rob. Usaha mereka ramaikan, majukanlah, sukseskanlah. Doakan orang lain terus Bapak Ibu. Di tempat Anda usaha, ketika Anda melihat orang lain yang punya usaha juga, ya Allah usaha dia ramaikan, penuhkan. Maka ucapan itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah ciptakan malaikat untuk mengaminkan siapa? Orang yang berdoa untuk saudaranya sesama muslim, untuk orang lain. Jika kita mendoakan orang lain, entah itu orang beriman ataupun bukan, maka doa itu akan kembali kepada kita. Begitu. Lalu yang berikutnya, jangan berbuat syirik, apalagi mendatangi dukun untuk pelarisan. Dukun aja nggak bisa Bapak Ibu, itu syirik. Buang semua hal-hal yang seperti itu, buang semua, lalu bertobat kepada Allah. Pakai marketing langit dengan cara sedekah, memperbaiki kualitas usaha Anda, mendoakan orang lain, dan jangan pernah merendahkan orang lain, tapi muliakanlah orang lain. Muliakan orang lain, terutama orang tua kita. Setelah itu Bapak Ibu, jangan ngomong sepi, jangan ngomong susah, jangan ngomong terpuruk, hancur, jangan, tapi rame, penuh, mudah, sukses, kaya, mulia, bahagia. Selalu ucapkan itu dan doakan kepada orang lain. Orang lain tuh doakan seperti itu semua Bapak Ibu, karena ucapan itu akan kembali kepada kita. Toh sekarang yang banyak ketika punya dagangan A sepi, dia iri dengan yang lainnya. Nah, orang seperti ini gak akan maju sampai kapanpun. Maka dari itu ubah polanya, kualitasnya, semuanya perbaiki, dan doakan orang lain supaya doa itu akan kembali kepada kita yang baik. Semangat mengamalkan. Salam.